adalah untuk demo aksi damai, dalam arti doa bersama kan. Namun tadi pihak kepolisian mencoba untuk kita bermediasi dan kita coba untuk mediasi, namun tidak ada titik temu di posisi dari pihak sekolah sama pihak kami. Tapi kalau untuk posisi yang kemarin viral atas nama Safira itu saya tidak pernah bilang bahwasannya palsu, alamat palsu ataupun alamat fiktif. Tapi saya bilang mantan RW yang saya salah tempatnya. Ternyata dia ada di belakang seberang sana. Saya ngecek di depan sini, tapi posisinya kata mantan RW di 02 atau RW berapa gitu, itu bilang nggak ada, kemungkinan ada di belakang. Dan saya juga di dalam TikTok tersebut mengucapkan kemungkinan ada di belakang, dan itu akan makin jauh itu bahasa saya. Dan tidak ada saya menjustifikasi Safira, tapi saya dengan kalau melihat dengan begini, saya memohon maaf kepada Safira dan keluarga apabila dengan viralnya ini membuat down Safira tersebut. Tapi yang pasti saya siswa yang saya ukur kemarin itu ya. Nah ini kan tadi saya udah ketemu sama keluarga dan saya juga udah siap untuk melakukan permintaan maaf atas viralnya tersebut. Tapi yang pasti saya tidak pernah menjustifikasi hal tersebut bahwasannya palsu. Tapi saya bilang jaraknya saja mungkin lebih jauh gitu. tadi kan sempat dijelaskan sama wakil kepala sekolah juga ya. Titik koordinatnya tuh ada di tengah lapangan. Kan Bang Elit pokoknya dari depan gerbang, betul ya. Ini itu salah katanya. Nah ini kalau bicara titik di tengah-tengah sekolah, saya udah coba juga ngecek di Google Map. Itu posisinya hanya 438. Kok bisa kenapa jadi 437? Awal mulainya pada saat pendaftaran dari tanggal 3 sampai tanggal 4 dan 5 pagi lah. 5 pagi itu tidak ada penolakan. Tahu-tahu jam sekitar 6 atau 7 gitu, itu ada penolakan. Nah, didaftarin kembali. Pada saat pendaftaran itu dari depan ini dapat titik 412 ada buktinya. Itu cuma ditolak karena alamatnya tidak sesuai. Pada saat didaftarin lagi ternyata dari 412 jadi 467. Nah, tanggal 6 kan adik saya masih aman nih. Saya posisinya ya kata saya dari tanggal 3 sampai 6 dia aman-aman aja pada saat pendaftaran. Tapi ketika pada saat tanggal 7 jam 7.48 itu ada penolakan. Bukan ada penolakan tapi terpental lah adik saya. Nah ini kan jadi pertanyaannya adalah titik koordinatnya yang benar yang mana sih? Jangan sampai anak murid mencoba untuk mengecek atau bahasanya orang tua murid yang mendaftarkan mengecek dengan Google Map dari rumahnya ditarik ke titik koordinat sini. Harusnya di Google Map di aplikasi itu ketika mau mengecek jarak atau radius itu di aplikasi PPDB dibuatkan contohnya titik di sini di sekolah tinggal ditulis alamat tersebut ntar ketarik tuh jarak radiusnya. Harusnya seperti itu. Bicara tadi PPDB online, kenapa kok verifikasi ini di tanggal 7 ada perubahan dan pagi-pagi lagi 7.48. Kok ini bisa ada perubahan? Kan seharusnya kalau PPDB online datanya sesuai dan kalau posisinya tidak ada perubahan, mungkin ada saya aman-aman aja dan tidak akan terjadi seperti kemarin. Sedangkan di sekolah ini hanya 300 berapa gitu kan? 463. Jarak terakhir itu di 152, kuota 152 itu 463. Adik saya terpental 4 meter doang. Hanya 4 meter. Terus akhirnya apa nih tadi hasilnya yang Mas Elit terima? Tidak ada tidak ada titik temu. Nanti akan dilanjutkan ke Dinas Pendidikan dan juga ke Pak Al-Muktabar karena ada data-data yang saya punya posisinya ada di Belaraja, di situ ada di Pasar Kemis. Ya mungkin kalau MTSS itu dia pesantren, tapi kalau yang SMP negeri ini posisinya kayak di Pasar Kemis, habis itu Kota Bumi dan lain-lain
kok mereka bisa punya rumah di sini. Ya maksudnya SMP Negeri Kelapa II dan SMP Negeri Jolo punya rumah di sini. Mereka gimana jarak sekolahnya? Berarti tadi pertemuan lagi masih belum membuat baik dan keluarga Puas, belum. apa langkah apa lagi yang Langkah yang selanjutnya kan tinggal saya menunggu dari hasil ombudsman. Sekarang saya sudah melaporkan ke ombudsman. Tinggal menunggu hasil dari ombudsman bagaimana. Nanti juga saya coba untuk ke dinas pendidikan dan ke Pak Kalor sebagai PJ Gubernur Banten. Karena saya ingin melaporkan data-data yang menjadi temuan dari saya. sendiri ada perasaan kecewa nggak sih karena mungkin sistemnya yang saat ini yang sistem baru sesuai dengan zonasi itu tidak transparan? Saya kecewanya adalah tidak transparan, satu. Karena kalau bicara pendidikan sistem online, ya harusnya online juga. Ketika orang daftar itu nggak perlu lagi diverifikasi, harusnya kan langsung secara online dan itu langsung terdata gitu. Ini kalau diverifikasi lagi, ini pendaftaran siswa atau pendaftaran yang lain, dalam arti harus diverifikasi kembali dan lain-lain. Kan sistem online itu harusnya bisa mempercepat dan mempermudah, bukan malah ya dalam arti tanda kutip ada setengah-setengah gitu, manual sama otomatis. Berarti saat ini selanjutnya Mas Ayu sendiri kan belum bisa masuk sekolah. Saat ini sekarang di mana? Ada di rumah dan saya sih udah mengumpulkan dana untuk buat adik saya sekolah di swasta. Jadi ada alternatif. Iya. Dan dia sudah menerima itu? Dia mau menerima sih karena saya udah kasih pemahaman agar dia tidak ada sedih atau berkecil hati. Memang sekolah ini terfavorit atau Tidak, SMA 5 ini bukan sekolah favorit. Di Kota Tangerang itu SMA favorit adalah SMA 1 dan SMA 2. Jadi kalau bicara SMA 5 bukan karena favoritnya tapi karena zonasinya. karena zonasi Iya. itu yang kamu perjuangkan ya? Betul. Mungkin ada pesan buat pemerintah juga. Ah. Seperti Mas Ayu Ya, kalau untuk kritikan ke pemerintah, ini posisi pemerintah seharusnya bisa memperbaiki sistem online PPDB. Jangan sampai kejadian terulang kembali. Jangan juga melemparkan bahasanya kayak batu dilempar sembunyi tangan. Harusnya sistem online ini bisa memperbaiki sistem-sistem yang lama yang dulu ada titik siswa, habis itu dari bahasanya tanda kutip indikasi penyontokan. Ini kan harus memperbaiki. Kenapa bukan memperbaiki, malah menjadi hal yang rumit bagi masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke SMA negeri. Mas Ayu sendiri kan sempat memviralkan. Jadi di dalam dia bilang Mas Ayu bersedia untuk mengklarifikasi. Apakah sudah diberikan buat dan Nah, tadi udah kan tadi saya di awal itu udah meminta maaf dalam arti posisinya terhadap nama Safira yang nomor 1 di SMA Negeri 5, bahwasannya posisi saya tidak pernah menjustifikasi, tapi ketika bicaranya Safira Don, saya meminta maaf atas viralnya berita saya ataupun media sosial, karena saya tidak ingin bahwasannya hal ini malah menjadi dampak yang negatif bagi Safira. Saya hanya kemarin ingin mengecek bahwasannya benar tidak lokasinya. Namun saya hanya saja salah alamat, gitu doang.